Hai halo, balik lagi dengan saya, Wong Wen's YouTube channel. Nah, untuk vlog yang kali ini, saya akan berbagi informasi penting nih, informasi yang sangat penting. Walaupun saya sendiri, Wong Wen sendiri bingung tujuannya apa. Ini berhubungan dengan COVID, dengan pandemik yang sedang terjadi melanda seluruh dunia. Ada istilah-istilah baru, khususnya di daerah Indonesia, tempat kita ya, daerah Indonesia, yang mana selama ini kita sudah dengar ada istilah-istilah seperti ODP, PDP, dan OTG. Nah, namun sekarang oleh Menteri Kesehatan itu sudah keluar satu peraturan baru merubah panggilan-panggilan tersebut atau sebutan-sebutan tersebut. Nah, namun sekarang istilah-istilah itu dirubah menjadi beberapa istilah-istilah baru dan ada penambahan-penambahan istilah lainnya, yaitu istilah ODP berubah menjadi suspek, yang PDP berubah menjadi probable, kemudian yang satu lagi OTG berubah menjadi kasus terkonfirmasi. Nah, dibalik dari 3 sebutan baru itu, ini pun masih dibagi lagi menjadi 8 kelompok bagian. Nah, mari kita simak bersama-sama ya. Ini dia penjelasan masing-masingnya. Terminologi kasus COVID-19 terbaru. ODP dirubah menjadi kasus suspek. Kemudian PDP berubah menjadi kasus probable. Kemudian OTG berubah menjadi kasus terkonfirmasi. Definisi operasional 8 istilah antara lain: 1. Kasus suspek, 2. Kasus probable, 3. Kasus konfirmasi, 4. Kontak erat, 5. Pelaku perjalanan, ke-6. Discharge, ke-7. Selesai isolasi, dan ke-8. Kematian. Baik, kita perjelas ya satu persatu. Kasus suspek, seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut. Yang pertama, orang dengan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Berikutnya, orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelumnya timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi probable COVID-19. Kemudian, orang dengan ISPA berat, pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Lanjut, kasus probable. Kasus suspek dengan ISPA berat ARDS meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium baik itu secara rapid test maupun PCR. Kemudian, kasus konfirmasi. Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium rapid test ataupun swab test PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2. Pertama, kasus konfirmasi dengan gejala simptomatik. Kedua, kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik. Kemudian, kontak erat. Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19, riwayat kontak yang dimaksud antara lain kontak tatap muka, berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi, contohnya seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lainnya.
Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau kasus konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Pada kasus probable atau konfirmasi yang bergejala simptomatik, untuk menemukan kontak erat, periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum kasus timbul dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Pada kasus konfirmasi yang tidak bergejala atau asimptomatik, untuk menemukan kontak erat, periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum dan 14 hari setelah tanggal pengambilan spesimen kasus konfirmasi. Berikutnya, pelaku perjalanan. Seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri atau domestik maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Berikutnya, discharge. Discharge apabila memenuhi salah satu kriteria berikut. Pertama, seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan rapid test atau PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu 24 jam. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Selesai isolasi. Selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut. Kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik yang tidak dilakukan pemeriksaan follow-up rapid test atau PCR dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Kasus probable atau kasus konfirmasi dengan gejala simptomatik yang tidak dilakukan pemeriksaan follow-up rapid test atau PCR dihitung 10 hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Kasus probable atau kasus konfirmasi dengan gejala simptomatik yang mendapatkan hasil pemeriksaan follow-up rapid test atau PCR 1 kali negatif dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria selesai isolasi pada kasus probable atau kasus konfirmasi dapat dilihat dalam bab manajemen klinis. Kematian COVID-19 untuk kepentingan surveillance adalah kasus konfirmasi atau probable COVID-19 yang meninggal. Informasi ini semuanya bersumber dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.01.07 Menkes 413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Indonesia per tanggal 13 Juli 2020. Nah, demikian sahabat-sahabat Wongwens. Jadi, itu adalah hal-hal baru nih yang berkaitan dengan COVID-19 khususnya di Indonesia. Jadi, bagi teman-teman nanti ke depannya jangan kaget. Istilah ODP, PDP, OTG sudah nggak ada lagi, udah bye-bye, udah selamat tinggal. Yang ada sekarang istilah-istilah baru seperti yang sudah saya jabarkan satu persatu sebelum ini. Ikuti terus vlognya Wongwens, dukung terus agar vlog ini, agar konten ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Salam Wongwens.